Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas kaidah pencacahan part yang ke-11, yaitu tentang permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Simak terus video ini sampai akhir. Kalau di dua part sebelumnya kita sudah bahas dua jenis permutasi yang pertama, sekarang kita ke jenis permutasi yang ketiga, yaitu permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Permutasi dari n unsur dengan n1 unsur sama, n2 unsur yang lain sama, n3 unsur yang lain sama lagi, dan seterusnya, maka rumusnya sigma itu merupakan banyak cara ya. Sigma sama dengan n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial kali, kalau ada unsur ketiga, n3 faktorial, dan seterusnya, sampai nk faktorial. Nah, maksudnya gimana? Gini. Kalau di jenis permutasi sebelumnya, itu kan n unsur berbeda ya. Dan di sini asumsinya diambil semuanya. Jadi n unsur diambil n unsur. Berarti kan npn atau n faktorial. Itu kalau berbeda. Kalau di antara n unsur itu ada yang sama, harus dibagi sama yang sama-sama itu tadi. Jadi n1 unsur sama ya n1 faktorial. Ada lagi n2 unsur sama, dibagi lagi n2 faktorial. Atau pembaginya itu dikalikan semuanya. N1 faktorial kali n2 faktorial kali dan seterusnya sampai nk faktorial. Dengan n1 ditambah n2 ditambah titik-titik sampai nk itu lebih kecil sama dengan n. Nggak mungkin lebih besar dari n. Ya, masa jumlahnya ada 5 unsur, yang sama ada 6, kan nggak mungkin. Yang sama pasti kurang dari itu. Atau sama dengan maksimal. Oke? Mungkin kalian masih agak bingung memahami ini, kita langsung ke contoh soal. Ada berapa cara menyusun huruf-huruf dari kata yang A, aku. Aku ini kan ada 3 huruf ya, huruf A, K, sama U. Dan unsur-unsurnya A, K, sama U itu berbeda semuanya. Maka banyak caranya, kalau misalkan ini disusun, ya tinggal langsung 3P3 atau 3 faktorial. Ya kan? Sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Kalau kita daftar, apa aja coba? Yang pertama misalkan depannya A. Depannya A itu bisa A, terus K sama U. Terus bisa juga ditukar, depannya tetap A, terus U sama K. Jadi meskipun di sini hasilnya AU kan nggak bermakna, tapi di sini pokoknya disusun hurufnya ini. Mau kata-kata yang terjadi itu ada maknanya atau tidak, nggak masalah. Ya, jadi di sini kalau depannya A, bisa AKU, bisa AUK. Kalau misalkan depannya K, bisa KAU atau KUA. Dan kalau misalkan depannya U, bisa UAK, bisa UKA. Nah, berarti ada 6 kan? Ngerti ya? Ini kalau berbeda. Ya, jadi ada 6 cara ini. Kita tulis 6 cara. Sekarang yang kedua, asa. Asa ini, A-nya sama, ada double ini. Terus gimana? Gini, agar nggak bingung, saya bedakan. A yang pertama itu misalkan A1, jadi ini berikutnya saya tulis ini A1, yang ini A2. Ya, berarti kan logikanya ini 3 huruf yang berbeda ya. Jadi ini asumsinya A-nya kita bedakan dulu. Jadi jawabannya 6 cara juga. Kita coba ya. Berarti yang pertama kan A1, S, A2. Oke, berikutnya kalau A1 di depan, berarti ini A2, S. Ini ya. Terus kalau S di depan gimana? Kalau S di depan berarti S, A1, A2, atau S, A2, A1. Lalu kalau misalkan A2 yang di depan, berarti A2, S, A1, terus A2, A1, S. Ada 6 cara. Ya, ini kalau kita asumsikan A-nya berbeda. Tapi, A1 sama A2 ini kan sebenarnya nggak beda. Sama-sama huruf A. Kalau sama-sama huruf A, coba kita lihat. Ini A1, S, A2, ini kan sama aja dengan A2, S, A1. Jadi yang saya lingkari warna merah ini cukup dihitung sekali aja. Karena sama aja sama-sama asa kalau dibaca, ya kan? Terus berikutnya kita lihat, kalau A1, A2S sama A2, A1S ini juga sama-sama AAS kalau dibaca. Ya kan? Dan berikutnya, SA1, A2 sama SA2, A1 ini juga sama kalau dibaca sama-sama SA. Jadi di sini sebenarnya cara menyusun asa itu cuma 3. Yang warna merah ini, yang warna hijau, sama yang warna biru. Atau kalau kita tulis, itu penyusunannya berarti cuma ada asa, saa, sama aas gini. Ya. Jadi S-nya di tengah, S-nya di kiri, atau S-nya di kanan. Jadi cuma ada 3 cara berbeda.
Kenapa kok bisa cuma 3 cara? Ya gini, berarti sigmanya itu anggapannya sama dengan 3 faktorial dibagi sama 2 faktorial. 2 faktorial itu apa? Karena huruf A-nya ini double, muncul 2 kali dibagi 2 faktorial. Sehingga dia nggak bisa tuker-tukeran. Ya, kalau misalkan di depan, ya waktu dipermutasi, kalau bisa tuker-tukeran itu kan, misalkan ada 4 yang bisa tuker-tukeran, dikali 4 faktorial. Di sini, ini ada 2 yang nggak bisa tuker-tukeran, berarti harus dibagi 2 faktorial. Ngerti ya? Terus ini dibaginya ada kali N2 faktorial, terus ini ada sampai NK faktorial, ini apa? Ya kalau misalkan huruf double-nya ini ada banyak. Ya nanti di contoh soal berikutnya akan saya tunjukkan. Kalau huruf double-nya ini ada lebih dari 1 macam huruf gimana? Ngerti ya? Jadi ini adalah alasannya kenapa kok dibagi. 3 faktorial bagi 2 faktorial, kalau kalian hitung, itu sama dengan 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial, atau sama dengan 3 cara. Betul kan? Seperti ini 3 cara. Oke, paham ya? Kita ke contoh soal berikutnya. Ada berapa cara menyusun huruf-huruf dari kata matematika? Nah, di sini kita lihat. Matematika itu ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 huruf. Berarti N-nya itu sama dengan 10. Tapi ada huruf-huruf yang double di sini. Huruf apa aja? Yang pertama huruf M. Huruf M ada berapa di sini? Huruf M itu ada di sini sama di sini. Berarti ada 2. Terus apa ada lagi yang double? A itu double ya. A itu ada di sini sama di sini. Ada 3. Berarti 3. Terus ada lagi yang double? T ya. T itu ada 1, ini 2. Jadi T-nya 2, terus E nggak double ya. I nggak double, K nggak double. Oke. Berarti di sini banyaknya cara sigma sama dengan N faktorial, atau langsung aja 10 faktorial. Per yang double-double ini kita faktorial. M-nya 2, berarti 2 faktorial. Kali A-nya ada 3 faktorial. T-nya ada 2 faktorial. Sudah seperti ini. Jadi paham ya? Maksudnya N1 faktorial kali N2 faktorial kali N3 faktorial yang ada di bawah itu maksudnya ini. Yang kembar-kembar atau yang double-double kayak gini. Ya, jadi jawabannya 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan ya. Jadi ini 10-nya kita jabarkan sampai 3 ya. Karena angka yang tertinggi di bawah ini 3. Jadi ini 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial kan 2 kali 1. 3 faktorialnya biarkan nanti dicoret ya. 2 faktorialnya 2 kali 1 juga. Ini coret. Bawahnya ini 2 kali 2, 4 ya. Jadi coret aja sama 4 ini. Tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Atau kalau kalian hitung hasilnya 151.200 cara. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini. Banyak cara menyusun huruf-huruf dari kata matematika adalah 151.200 cara. Kita ke contoh soal berikutnya. Andi mempunyai 4 lampu berwarna merah, 2 lampu berwarna kuning, dan 4 lampu berwarna hijau. Semua lampu akan dipasang untuk menghiasi tepi sebuah panggung dalam satu barisan. Tentukan banyaknya susunan lampu yang mungkin jika A susunan bebas. Jadi di sini unsurnya ada 10 ya, ada 10 lampu. Tapi ini kan 4 lampu yang warna merah ini kan kita nggak bisa bedakan ya. Ini berarti ada 4 unsur yang sama. Lalu yang kuning juga 2 unsur yang sama. Yang lampu hijau ada 4 unsur yang sama. Ya sudah, berarti kalau susunannya bebas, maka banyak caranya atau sigma itu sama dengan totalnya ada 10 lampu. Berarti 10 faktorial per yang kembar-kembar. Yang sama-sama ini kita bagi, kita jadikan faktorial ya. 4 faktorial kali yang kuning 2 faktorial kali yang hijau 4 faktorial. Oke, 10 faktorialnya kita jabarkan sampai yang tertinggi 4 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per ini 4 faktorial dicoret ya nanti ya. 2 faktorial dijabarkan, 4 faktorial satunya dijabarkan juga. 4 3 2 1. Ini dicoret. Lalu di sini yang bisa dicoret 3 kali 2 kan 6 ya. Jadi 32 sama 6. Lalu 2 kali 4 itu 8. Jadi gini. Nah, tinggal 10 kali 9 kali 7 kali 5. Hasilnya kalau kita hitung 3150 cara. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal A. Banyaknya susunan lampu yang mungkin jika susunannya bebas adalah 3150 cara.
kita ke soal B. Dua lampu yang di tengah selalu berwarna kuning. Gini, agar nggak bingung, di sini saya buat seperti filling slot ya, biar kalian bisa bayangkan posisinya. Ada 10 lampu, berarti 10 tempat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua lampu yang di tengah itu harus warna kuning. Berarti ini kuning, ini juga kuning. Berarti ini sudah, nggak usah diutak-utik, ini pasti kuning. Jadi tinggal kita isi yang kiri, 4 kiri sama 4 kanan. Ini dengan 8 lampu yang tersisa, 4 merah sama 4 hijau. Ya berarti logikanya kan 8 faktorial. Ya kan ini sudah nggak usah diutik-utik lagi. Tapi 8 faktorialnya ini ada unsur-unsur yang sama, 4 merah dan 4 hijau. Berarti gimana? Berarti sigmanya adalah 8 faktorial harus kita bagi dengan ini. Merahnya berapa? 4. Kali hijaunya berapa? 4 faktorial. Ya, terus mungkin kalian bertanya, kuningnya gimana? Ya kuningnya kan sudah pasti di tengah. Mau ditukar-tukar nggak ada bedanya kan ini, kuning 1 sama kuning 2. Ya sudah, kita nggak usah urusi ini. Kita cuma tinggal urusi yang ini, 4 kiri sama 4 kanan. Makanya seperti ini. Ngerti ya? Jadi di sini kita hitung 8 faktorialnya kita jabarkan sampai 4 faktorial. Berarti 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial kali, ini kita jabarkan ya, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial dicoret, yang bawah ini 4 kali 2 kan 8 ya, 4, 2 sama 8, lalu 3 coret sama 6, 2 jadi. Jadi tinggal 7 kali 2 kali 5, itu 70 cara. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B, banyaknya susunan lampu yang mungkin jika dua lampu di tengah selalu berwarna kuning adalah 70 cara. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.